Nusantara Raya, ada 5 anak yang beda banget kepribadiannya. Mereka bukan Power Rangers, tapi bisa dibilang Power Traits. Yuk, kenalin dulu. Kelas IPS 2, yang dimana suasana kelasnya ramai tapi santai. Sebuah papan tulis di belakang masih berisi sisa coretan dari pelajaran sebelumnya. Meja-meja tersusun seadanya, dengan 5 siswa duduk melingkar dikelilingi buku catatan, bekal, dan botol minum yang berantakan. Di sudut ruangan, dia duduk dengan tegak, membuka binder rapi dan mengeluarkan pena sambil memaparkan materi untuk presentasi mereka. Amel tersenyum kecil sambil menyatat hal-hal yang ia dengar. Raka di sampingnya tampak sibuk mencoret-coret sketsa ide presentasi di buku gambar. Dan Alvin menopang kepala, menatap kosong keluar jendela. Dimas pun memasuki ruangan kelas dengan riang dan energetik. Boy, kamu pada siap kan nih hari ini mau ujian? Ujian tuh minggu depan, Dimas. Kitanya lagi kerja kelompok. Oh, minggu depan. Sorry, aku nggak tahu. Guys, aku pengen ngusulin ide nih. Daripada kita diskusi aja diam-diam, mending kita presentasinya itu bikin wayang. Pasti teman-teman kita di kelas banyak yang suka. Bagaimana? Kenapa sih kerjaan yang udah susah ini diperumit lagi? Ada kayak yang kamu capek nggak sih, Vin, buat tugas itu? Ya udah, nanya deh. Kamu capek nggak, Vin? Emang kamu yang bisa ngertiin aku, Mel? Dalam keramaian kelas yang tampak biasa, tersimpan 5 kepribadian berbeda yang akan segera berbenturan. Sebuah tugas kelompok mungkin terdengar sederhana, tapi bagi 5 jiwa yang unik, ini adalah awal dari perjalanan memahami diri sendiri dan satu sama lain. Mereka pun sepakat berkumpul di rumah Raka buat menyiapkan tugas, tapi yang terjadi malah chaos terencana. Di halaman depan, Raka berdiri menunjukkan sketsanya yang penuh warna, bersemangat layaknya seniman di pameran kepada Tia yang melipatkan tangan, ekspresi menahan sabar. Dimas terus menyala pembicaraan sambil bercanda, tak menyadari bahwa sebagian teman-temannya mulai kesal. Amel tetap tenang, menatap satu persatu temannya dengan cemas, tapi sabar. Alvin, dia makin nyusut di kursi, wajahnya menunjukkan tanda-tanda stres. Oke, aku udah buat kerangka tugasnya. Raka, kamu yang bikin visualnya. Dimas, kamu yang presentasi. Alvin, kamu yang bikin penutup. Terus Amel bikin kesimpulan. Gimana? Siap. Tapi gue buat kesimpulannya pakai puisi gitu boleh gak? Biar ada abstrak gitu. Enggak. Ini kan tugas akademik, bukan lomba bikin puisi. Tapi kalau aku nak nambahin gitu joget-joget, boleh dah? Mau dah kalian? Biar seru, biar lucu. Kamu aja joget sendiri. Ya, biasa lah, Tia jangan marah-marah. Siapa yang marah? Rasanya pengen balik aku. Mel, ayo kita pulang yuk. Males aku nanti jadi korban cek-ceknya si Tia ini. Ayolah guys, semua pendapatnya kita gabung aja biar jadi lebih komprehensif. Hari presentasi pun telah tiba. Kelas menjadi saksi bahwa perbedaan kepribadian itu bukan buat diadu, tapi diramu. Ia berdiri, menunjuk ke arah Raka dan Dimas. Dimas membalas dengan nada tinggi dan energetik. Raka pun juga sama, dan menambahkan gestur dramatis. Alvin akhirnya meledak. Emosinya yang dipendam sejak awal akhirnya tumpah dalam bentuk monolog penuh beban. Suasana kelas menjadi seperti panggung pengendalian emosional. Semua saling tuding, saling merasa benar. Oke, pagi semuanya. Pagi. Kami sekelompok akan menyampaikan hasil diskusi kami dan kami akan presentasikan, yaitu tentang teorinya Kostaf, yang dimana ada 5 big
Big Five Personality. Oke, langsung aja. Nah, ini poster yang gue bikin ini guys. Penuh dengan makna dan juga penuh dengan rasa. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa setiap orang itu punya 5 dimensi kepribadian. Dan di sini tidak ada yang lebih baik gitu, karena semua itu saling melengkapi satu sama lain. Menurut Paul Costa Jr. dan McCree, tren ini tuh bersifat stabil dari waktu ke waktu, tapi dia bisa berubah sesuai dengan lingkungan. Dan terkadang di dalam tekanan kita itu dapat mengeluarkan sisi terdalam dari diri kita, dan bahkan kita sendiri pun tidak mengetahui. Kadang kita baru menyadari betapa tidak dewasanya kita saat semua sudah terlanjur pecah, saat ego lebih keras dari logika, saat rasa ingin dipahami lebih kuat daripada keinginan untuk memahami. Disinilah titik nadir mereka, saat masing-masing harus memilih tetap keras kepala atau mulai belajar membuka hati. Dia menatap plannernya, merasa kecewa karena semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Raka membuka sketsanya, lalu menutupinya. Ragu apakah ide-idenya terlalu aneh. Dimas pun duduk bersandar, diam untuk pertama kalinya. Merasa mungkin ia terlalu banyak bercanda. Amel melihat ke langit-langit, bergumam, apa aku terlalu diam selama ini? Alvin duduk memeluk lutut, suara hatinya dengar paling lirih dan jujur. Ih, gila ya, ternyata kelompok kita yang amburadul nih bisa nampil sekeren tadi di presentasi tadi, dak? Yoi, kayak warna-warna gitu. Tapi ya kalau semuanya biru juga membosankan juga sih. Aku jadi belajar sih, kadang gak semua harus rapi dan sesuai dengan rencana kita. Improvisasi juga perlu supaya bikin lebih unik. Dan nggak semua chaos itu negatif. Terkadang chaos itu adalah bentuk bagaimana kita bisa mengenal diri kita lebih. Jadi kita semua saling menerima diri kita sekarang. Dalam keheningan, barulah suara hati terdengar paling jujur. 5 kepala, 5 isi, 5 kegelisahan. Tapi di balik semua itu, ada kesamaan. Mereka semua ingin dimengerti, ingin diterima, ingin merasa cukup. Dan dari sanalah kesadaran mulai tumbuh. Kamu gak harus berubah jadi orang lain biar cocok sama dunia. Tapi kamu bisa belajar nerima diri sendiri dan orang lain. Satu sifat, satu tawa, satu drama dalam satu waktu. Ya, lagi. Ini mirip lagi sama saya. Ya, sama apa kayak? Jadi kan.